Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada penciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaan, apakah malaikat yang mengurus setiap macam urusan Allah itu mempunyai sayap? Kok di ayat ini ada 2, 3, dan 4, Ustaz? Nah, iya, itu sudah diterangkan itu. Mempunyai sayap, ada yang 2. Ya, di situ diterangkan oleh Allah, ada yang sayapnya 4, ada sayapnya 3. Ya, menurut Quran seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah dijelaskan seperti itu, karena malaikat itu sesuatu yang gaib, malaikatnya gaib, tentu sayapnya juga gaib. Orang kok malaikat gaib sayapnya ketok dia enggak, ya. Maka orang yang beriman diperintahkan kepada yang gaib itu yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman itu percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu sesuatu yang diterangkan oleh Allah, karena yang tahu kuncinya yang gaib itu hanya Allah. Nah, sedang ini yang diterangkan itu Allah dalam Al-Qur'an. Maka kita yakini sayap malaikat punya sayap, ya sudah. Ya, sayap itu tidak usah dibayangkan sayapnya seperti apa. Ya, tidak usah digambarkan begitu. Nah, jadi kita yakini malaikat mempunyai sayap, ada yang 2 dan 3, 4 menurut firman Allah pada ayat ini. Sudah. Apa lagi? Halaman 8 di ayat yang tengah di surat Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mohon penjelasan pada kalimat niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah, Ustaz. Jadi ilmu Allah itu sangat luas. Sampai Allah menggambarkan, andai kata seluruh tanaman-tanaman yang ada di bumi ini sebagai pena. Ngerti pena enggak? Ya, kalau anak sekarang buh ngerti buh ndak itu. Kalau tuk-tuk dulu HSDW tulisannya nganggo pena itu. Pohon-pohon yang ada ini jadikan pena untuk alat menulis. Kemudian lautan yang ada ini sebagai tinta, masih ditambah 7 lautan lagi. Ya, lautan yang ada ini dijadikan tinta, ditambah 7 lautan lagi untuk menulis. Sampai tintanya kering, ilmu Allah itu masih belum habis untuk ditulis. Ya, maka Nabi menggambarkan perbandingan kalau ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia dengan ilmu Allah itu ibaratnya, ya, orang itu mencelupkan jarinya ke laut begitu. Ya, ke laut terus diangkat. Nah, air laut yang membasahi jari manusia yang celupkan tadi, itulah ilmu yang dimiliki oleh manusia. Sedang ilmu Allah seluas laut yang ada ini. Mula josok kementus. Ya, sepandai-pandai orang, ya, bab agama apalagi, sebanyak-banyak yang sudah kita ketahui itu masih banyak yang belum kita ketahui. Maka jangan ngerti sithik wae wis rumoso cukup. Ya sudah cukup. Ngerti satu hadis itu kucengan nang endi. Nanti kalau ada orang menerangkan berbeda dengan
hadis yang sudah dia baca, seolah-olah salah. Kita tidak. Kalau di sini kan kita tanamkan, kalau saudara mau beramal, terutama yang ada hubungan dengan ibadah, terutama yang sudah kita ketahui ilmunya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Allah menerangkan begitu. Adapun kalau kita melihat orang praktek ibadah kok berbeda dengan yang kita ketahui, kita prasangka baik. Mungkin dia sudah tahu ibadah yang dia lakukan itu sudah tahu. Saya aja yang belum tahu. Nah, kalau kita ingin menjalankan seperti yang mereka lakukan, tanya dulu ilmunya. Kita diberitahu ilmunya, baru kita ikut. Ya. Jadi kita berbeda dalam masalah pelaksanaan sholat, tidak masalah. Yang penting yang kita lakukan itu sudah tahu ilmunya. Jangan sampai tanpa ilmu. Nah itulah, maka ilmu Allah sangat luas, tidak bisa dibanding dengan apapun. Sampai digambarkan semua yang ada tuh, tanaman-tanaman di bumi ini jadi pena, lautan yang ada jadi tinta, ditambah 7 lautan lagi, pakai nulis ilmu Allah sampai